Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Kali ini saya akan sharing tentang kopi yang harganya super mahal. Boleh dibilang ini adalah kopi sultan, namanya Gesa. Jadi nama Gesa yang saya sebutkan barusan ini tidak merujuk ke perempuan Jepang dengan bedak putih yang super tebal sebagaimana yang sering kita saksikan di film-film. Tapi jelas ya merujuknya ke varietas kopi Gesa yang berasal dari Ethiopia meskipun lebih dikenal di Panama. Oke teman-teman, sebenarnya nih dari nama sendiri ya dikenal ada dua ya penamaan. Yang pertama adalah Gesa ya tanpa i, dan yang kedua adalah Geisha dengan tambahan huruf i. Kalau merujuk ke penamaan berdasarkan di mana kopi ini pertama kali ditemukan, maka sebagaimana yang saya telusuri ya, nama yang betul itu adalah Gesa tanpa i. Namun seiring perkembangan gitu ya, kopi ini kan lebih familiar, lebih populer, lebih terkenal di Panama gitu ya. Dan sebutan Gesa ini kemudian juga mengikuti ya kepopulerannya, keterkenalannya atau ketenarannya. Jadi nggak apa-apa soal penamaan ini, mau dibilang Gesa, mau dibilang Geisha gitu silahkan saja. Yang penting maksudnya sama gitu ya teman-teman, merujuk pada kopi dengan harga yang fantastis, yang super mahal. Sebagaimana yang pernah saya lihat di website SCAP. Jadi SCAP ini adalah Asosiasi Kopi Specialty di Panama gitu ya. Untuk harga kopi Gesa sendiri gitu ya berkisar antara 1 jutaan gitu ya, 1.300.000-an lah kurang lebih, sampai bahkan ya itu ada yang mencapai angka 40 juta per kilo loh. Jadi ini kalau teman-teman penasaran dengan harga ini, silahkan langsung dicek aja di websitenya SCAP, terutama di Best of Panama. Jadi mereka ini ada kompetisi lelangnya setiap tahun diadakan gitu ya, dan di situ data-datanya bisa kita baca dengan lebih detail, siapa yang nomor 1 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Pertanyaan sebenarnya sangat simpel gitu ya, kenapa kopi ini sangat mahal gitu ya. Pengen tahu kan kenapa, alasan kenapa kopi ini sangat mahal. Kita sebenarnya Indonesia juga punya ya kopi luwak yang dikenal juga mahal, tapi untuk Gesanya ini kira-kira kenapa ya kok bisa mahal. Nah setelah saya telusuri gitu ya, saya baca-baca dan saya tanya-tanya pada orang yang memang pecinta kopi Gesa. Sebenarnya saya juga termasuk seneng ya kopi Gesa, meskipun saya juga sangat bangga dengan kopi Indonesia gitu ya. Nah itu ada beberapa alasan. Yang pertama tentu saja adalah karena peminatnya lumayan banyak gitu ya, namun stok atau suplainya sangat sedikit. Seperti yang misalnya kita tahu kalau kita ingin membeli kopi ini di marketplace misalnya gitu ya, kita searching, kita cari, itu ada yang jual tapi nggak banyak gitu, sementara yang mau beli cukup banyak. Apalagi ya, ini dia saya baca gitu ya, ternyata kopi Gesa ini kan sangat populer di Panama meskipun asalnya itu dari Ethiopia gitu ya teman-teman. Nah tanah ya perkebunan yang ada di Panama sana itu katanya harganya mahal sekali untuk tanahnya, dan upah yang diberikan terhadap orang yang bekerja di sana juga nggak murah gitu ya, mahal juga teman-teman. Terus apalagi yang membuat kopi ini mahal? Ini dia, kopi ini tergolong manja gitu ya. Kopi ini umumnya bisa tumbuh di ketinggian 1600 mdpl, lalu kemudian maksimumnya itu 2100 mdpl. Umumnya nih kalau kurang dari 1600 itu rentan terhadap jamur dan hama. Lalu kalau lebih dari 2100 mdpl itu buah, lalu kemudian daun dari kopi Gesa ini kalau kena paparan sinar matahari secara langsung berlebihan itu mudah terbakar. Jadi hati-hati gitu ya. Kopi ini memang butuh perlakuan khusus. Dan ya untuk kopi Gesa teman-teman gitu ya, ini panennya itu dari pertama kali nanam gitu ya, kalau nggak salah itu butuh waktu 8 tahun.
bandingkan dengan varietas-varietas kopi yang lain yang hanya butuh 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya menanam kopi yang varietasnya bukan Gesa, 4-5 tahun sudah panen. Kita sudah dapat cuan gitu ya. Kita udah dapat duit di situ. Sementara yang petani Gesa harus lebih sabar menunggu 8 tahun gitu loh. Jadi wajar saja kalau misalnya ketika panen ya harganya memang berbeda, lebih mahal dibandingkan varietas-varietas yang lainnya. Oke, apalagi kira-kira? Ini dia soal kualitas gitu. Jadi sudah pasti kopi Gesa ini memiliki kompleksitas rasa, kekayaan rasa yang sangat kompleks gitu ya teman-teman. Biasanya nih tipikal kopi Gesa, saya punya nih beberapa kopi Gesa ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah kopi Gesa yang disangrai oleh Mas Wahyu ya, Wahyu Nazar Amir. Mas Wahyu ini adalah roster Gajah Mada gitu ya. Roster baru tapi namanya cukup melejit. Jadi ini saya punya ada berapa ya? Ada 5 ya. Ini adalah Alpes lot berapa nih? Lot 323. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini 323. Saya juga punya, bentar. Ini dia. Ini lot 328. Ya, ini natural ya, Alpes. Yang tadi 323-nya ini natural juga ya, Alpes ya, Panama. Lalu kemudian ini juga ada lagi yang natural 288 gitu ya, Alpes juga ya. Terus ini juga ada 375 ya, ini natural juga, Dan ini yang terakhir ini ada ini Volcan. Ini yang full wash ya, ini yang full wash. Jadi tadi itu Panama Gesanya ada 5, 4 natural, 1 wash. Lalu kemudian untuk yang natural, nah yang 323 ini menarik nih ya, ini naturalnya adalah anaerobik, sementara yang lain natural biasa. Nah kalau teman-teman misalnya tertarik dengan kopi ini, mau tanya lebih lagi gitu ya, lebih detail lagi, bisa langsung beli kok di Gajah Mada, ada Tokopedia-nya gitu ya. Nanti bisa saya sharing di deskripsinya. Oke ya teman-teman ya. Untuk menambah pengetahuan lagi tentang kopi Gesa dari Panama. Ini Jensen ya. Jadi dari keluarga Jensen. Oke. Jadi ternyata kopi Gesa ini juga banyak perkebunannya, banyak petaninya, dan yang saya punya ini dari Jensen Coffee ya. Untuk roasterinya di Indonesia namanya Gajah Mada, dan roasternya itu adalah Wahyu Nazar Amir. Oke, kembali ke kualitas tadi. Jadi saya juga beberapa kali minum ya kopi Gesa, bukan hanya kopi yang ini, ada beberapa yang lainnya juga. Umumnya gitu ya, kopi Gesa ini memiliki kompleksitas rasa yang cukup kaya. Biasanya tipikal profil rasanya itu ya, itu kombinasi antara floral ya, bunga-bungaan gitu ya, dan fruity gitu. Ada juga sih yang lainnya, sugar brownie-nya juga ada gitu ya. Nah, untuk floral sejauh yang sering ya saya temukan di kopi-kopi Gesa itu memang tergantung kopinya. Kadang-kadang kita mendapatkan jasmine, melati gitu ya, ada rose ya, mawar. Mawarnya juga bisa sangat beragam, bisa yang mirip parfum, mirip bunganya dan seterusnya gitu ya. Lalu ada yang lavender, ada yang chamomile, ada yang kayak bunga krisan, ada yang coffee blossom gitu dan seterusnya. Dan biasanya juga kalau untuk buah itu yang sering ya saya temukan di kopi-kopi Gesa dengan varian yang sangat banyak itu, ada yang orange gitu ya, ada yang guava, ada yang mango, ada yang pepaya gitu ya, dan lain sebagainya, apel misalnya. Nah termasuk juga kita juga nggak jarang menemukan berry di kopi Gesa seperti blackberry, blueberry, cranberry, raspberry dan seterusnya, termasuk juga sugar brownie. Nah teman-teman, kopi Gesa ini gitu ya umumnya memiliki bodi yang ringan tapi lembut. Nah untuk teman-teman yang nggak suka kopi yang ringan-ringan ya gitu, pastinya nggak terlalu cocok dengan kopi ini gitu ya. Nah untuk acidity ya dari kopi Gesa ini sangat berlayer biasanya ya. Umumnya yang biasa ditemukan adalah citrik, melic, tartarik dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Kalau nanti tertarik termasuk dengan kopi yang ini, bisa langsung diorder di Gajah Mada, langsung dicoba dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut di ini ya, di kolom komentar atau dengan rosternya langsung.
gitu ya teman-teman. Jadi ternyata kekayaan rasa yang ada di kopi Gesa ini membuat harganya melejit. Apalagi gitu ya, kopi Gesa ini memang langganan juara di lelang-lelang kopi internasional, termasuk juga di kompetisi internasional, termasuk kompetisi barista dunia dan seterusnya. Jadi wajar kalau kopi ini kemudian harganya nggak murah. Yang tadi ya, kalau kita lihat di websitenya itu berkisar antara 1 jutaan, 1.300.000 gitu ya. Bahkan ada yang pemenangnya itu sampai 40 juta. Wow, ya gila ya. Harganya cukup mahal. Apakah worth it? Ya kembali ke kita. Kalau kita suka kopi yang ya strong gitu, yang coklat gitu ya, yang apa namanya memang kuat di kopinya, ya tentu saja ini tidak akan cocok gitu ya. Ini akan sangat cocok untuk orang-orang yang pemuja gitu ya, pemuja bunga-bungaan, pemuja buah-buahan yang ada di kopi. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, ternyata kopi itu punya rumahnya masing-masing. Kopi mahal sekalipun, kalau memang preferensi ya kita itu nggak cocok, ya nggak bakalan masuk terhadap selera kita. Tapi kalau bicara standarisasi gitu ya, skor misalnya ketika di cupping, ketika apa namanya dikompetisikan, ya ini adalah kopi yang memang terkenal sebagai kopi juara gitu ya teman-teman, dan harganya memang mahal. Nah, karena saya punya beberapa kopi di sini, tentu saja saya akan mengajak teman-teman menyeduhnya gitu ya. Nanti kita ambil aja misalnya salah satu dan akan diseduh. Tentu saja saya juga akan berbagi